Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika, Matematika untuk semua. Kali ini kita akan mengulas tentang pembahasan dan latihan soal limit fungsi trigonometri bagian ketiga, yaitu tentang asimtot. Kita langsung saja ya dengan contoh-contoh yang ada. Contoh pertama, tentukan persamaan asimtot tegak dan mendatar untuk fungsi rasional f(x) sama dengan 3x kuadrat tambah x kurang 5 per x kuadrat tambah 2x jika ada. Pertama kita akan menentukan asimtot tegaknya terlebih dahulu ya. Jadi langkah pertama adalah sederhanakan bentuk pecahan jika memungkinkan. Jadi kalau kita lihat di sini bentuk pecahannya, kita sudah tidak dapat menyederhanakannya ya, karena tidak memiliki faktor yang sama untuk bisa dicoret. Langkah selanjutnya, asimtot tegak didapat dari penyebut yang bernilai 0. Kita lihat ya penyebutnya x kuadrat tambah 2x, kita akan buat dia sama dengan 0 ya, jadi x kuadrat tambah 2x sama dengan 0, seperti ini. Nah kalau mengerjakan bentuk kuadrat, maka kita akan memfaktorkan ya, kita faktorkan x-nya, sehingga sisa di dalam x ditambah 2 ya. Jadi kalau dikalikan lagi jadi x kuadrat tambah 2x ya. Oke, sama dengan 0. Jadi dari dua faktor yang ada, masing-masing faktor kita bikin sama dengan 0 ya. Kemudian x tambah 2 sama dengan 0. Dari sini kita dapat x sama dengan min 2. Nah, seperti ini. Sehingga untuk menjawab pertanyaan asimtot tegak, asimtot tegak itu adalah ada dua ya untuk fungsi rasional ini, yaitu yang pertama x sama dengan 0 ya, atau x sama dengan min 2. Selanjutnya ditanyanya asimtot mendatar ya. Maka kita harus ingat kembali untuk asimtot mendatar seperti ini. Kita harus menyelesaikannya di dalam limit x menuju tak hingga. Ya, jadi fungsinya kita selesaikan. Kalau kita lihat di sini, n itu adalah derajat dari polinomial di atas. M adalah derajat dari polinomial di bawah ya. Jadi di sini n-nya adalah 2, m-nya adalah 2 ya Adik-adik. Jadi n-nya 2, m-nya 2. Nah, dalam hal ini berarti pilihannya adalah yang ini ya, yang n sama dengan m. Karena n sama dengan m, maka untuk mendapatkan asimtot mendatarnya berarti caranya y sama dengan a per p. Ya, a per p. Nah, a per p itu yang mana? A per P itu yang ini ya, jadi ini A dan ini P ya, ini adalah A-nya, ini adalah P-nya ya, 1. Nah ini adalah P. Jadi A adalah koefisien dari X kuadrat, 1 ini koefisien dari X kuadrat yang di bawah ya. Jadi A per P-nya adalah 3/1 alias 3. Nah sehingga asimtot datarnya adalah Y sama dengan 3. Seperti ini adik-adik. Oke, kita akan ke contoh berikutnya. Contoh kedua, di sini sudah ada fungsi rasional f(x) sama dengan 3 per x kuadrat kurang 3x kurang 10. Masih sama, yaitu menentukan persamaan asimtot tegak dan persamaan asimtot mendatar jika ada. Untuk menentukan asimtot tegak, maka pertama-tama menyederhanakan bentuknya. Ini sudah sederhana ya adik-adik. Jadi tinggal kita mengambil penyebutnya saja. Ya, kita ambil penyebutnya, jadi x kuadrat kurang 3x kurang 10 sama dengan 0. Nah, karena ini persamaan kuadrat, kita harus faktorkan ya. Kita faktorkan, jadi didapat x kurang 5 dikali x tambah 2. Dari sini didapat x kurang 5 sama dengan 0 atau x tambah 2 sama dengan 0. Sehingga dari sini didapat x sama dengan pindah ruas ya, jadi x sama dengan 5, kemudian yang di sebelah kanan jadi x sama dengan min 2 ya. Jadi asimtot tegaknya di contoh 2 ini ada 2 juga ya, yaitu x sama dengan 5 atau x sama dengan min 2. Kemudian sekarang untuk menentukan asimtot mendatar, menyelesaikan pecahan ini, fungsi rasional ini di dalam limit tak hingga. Kita tentukan dulu n sama m-nya. N itu adalah koefisien dari variabel pangkat tertinggi pada pembilang ya.
Nah, di sini kalau kita lihat variabelnya itu tidak ada, itu berarti variabelnya itu berpangkat 0. Ya, jadi di sini n-nya itu sama dengan 0. Nah, kemudian untuk m-nya itu kita ambil 2, ya. Nah, sehingga dari sini n-nya itu lebih kecil dari m. Karena n lebih kecil dari m, maka ya yang kita ambil adalah y sama dengan 0 ya adik-adik. Y sama dengan 0. Sehingga persamaan asimtot mendatarnya itu adalah y sama dengan 0. Seperti ini adik-adik ya. Kita ke contoh selanjutnya, yaitu contoh ketiga ya. Nah, di sini sudah ada fungsi rasional f(x) sama dengan x pangkat 3 tambah 1 dibagi x kurang 1. Jadi langkah pertama untuk menentukan asimtot tegak, kita akan menyederhanakan ini ya. Nah, kalau kita lihat yang atas ini, kalau difaktorkan itu adalah x tambah 1 dikali x kuadrat kurang x tambah 1. Ini yang atas ya. Nah, sehingga kalau dipasangkan dengan penyebutnya, maka tidak bisa disederhanakan, ya. Tidak ada yang bisa dicoret ini. Sehingga kita langsung mengambil penyebutnya saja. Jadi bentuk ini sudah tidak dapat disederhanakan ya adik-adik. Jadi kita ambil penyebutnya saja, yaitu x min 1 sama dengan 0, sehingga didapat x sama dengan 1. Ya. Jadi asimtot tegak itu adalah x sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat untuk asimtot mendatar. Untuk asimtot mendatar, kita harus menentukan n sama m-nya. Di sini n-nya adalah 3. Kemudian m-nya adalah pangkat 1 ya. Jadi ini 1. Sehingga n-nya lebih dari m. Di sini kalau n-nya lebih dari m, maka asimtot mendatarnya itu berupa asimtot miring atau asimtot kurva. Ya. Caranya untuk mendapatkan asimtot miring atau asimtot kurva, kita harus melakukan pembagian polinomial. Jadi di sini kita tentukan dulu ya derajat hasil baginya, yaitu derajatnya pasti berderajat 2. Karena hasil bagi itu 3 dikurang 1 ya, derajat yang di atas dikurang derajat yang di bawah. Nah, kalau dia adalah polinomial berderajat 2, artinya sebenarnya asimtotnya itu adalah asimtot kurva. Nah, kalian boleh tidak melanjutkan ini karena kan yang ditanya asimtot mendatar ya. Jadi ini tidak memiliki asimtot mendatar, adanya asimtot tegak dan asimtot kurva. Cuman kalau ini mau dilanjutkan, kira-kira seperti ini ya. Kita melakukan pembagian polinomial. Jadi x pangkat 3 tambah 1 dibagi x kurang 1. Ya, ini kalau dibagi x pangkat 3 dibagi x hasilnya x kuadrat dikali x min 1 hasilnya x pangkat 3 min x kuadrat ya. Kemudian ini kalau dikurang, habis. Ini menjadi positif x kuadrat ditambah 1 ya. Kemudian melakukan pembagian kembali, x kuadrat dibagi x itu jadi plus x. X dikali x min 1 hasilnya x kuadrat min x. Kalau dikurang ini habis ya adik-adik. Kemudian 1 dikurang min x itu jadi x tambah 1 ya. X-nya positif. Nah, sekarang x tambah 1 dibagi x kurang 1. X dibagi x hasilnya 1. Ya, 1 dikali x min 1 hasilnya x min 1. Sehingga kalau dikurang, dia ada sisanya yaitu 1 tambah 1, 2. Nah, hasil bagi inilah yang disebut persamaan asimtotnya. Ya, jadi asimtot kurva itu adalah y sama dengan x kuadrat tambah x tambah 1. Oke, kita ke contoh berikutnya. Contoh keempat, pertanyaannya adalah jika kurva y sama dengan x pangkat 3 kurang 3x tambah 2 per 1 per ax dikali x kuadrat kurang ax kurang 6 mempunyai 2 asimtot tegak, tentukan asimtot datar dari kurva tersebut. Oke. Nah, karena di sini mempunyai 2 asimtot tegak, kalau kita lihat di sini ya, adik-adik, kuncinya adalah pada kata 2 asimtot tegak, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat pada kurvanya, ya, untuk menentukan asimtot tegak kan kita lihat penyebutnya ya, penyebutnya kita bikin sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di sini, ini x, kalau dikali dengan yang di dalam semua ya, kita
kita akan mendapatkan polinomial berderajat 3. Kalau polinomial berderajat 3, maka asimtot tegaknya 3 buah ya. Sementara di sini asimtot tegaknya adalah 2 buah. Nah, maka di sini kita harus memfaktorkan yang atas, sehingga kita kondisikan supaya bisa ada yang dihilangkan salah satu faktornya ya. Nah, kita akan faktorkan yang di atas dulu. Jadi x pangkat 3 dikurang 3x ditambah 2, kita akan faktorkan. Karena ini x pangkat 3 ya, kita dapat melakukan pemfaktoran, faktorisasi polinomial yang sudah kita pernah pelajari pada jenjang sebelumnya, atau kita bisa juga melakukan penjabaran seperti ini. Jadi x pangkat 3 ya, ditambah x kuadrat dikurang x kuadrat dikurang 3x tambah 2. Jadi di sini saya munculkan x kuadrat ya, tapi dikurang kembali dengan x kuadrat. Selanjutnya, saya mau pasangkan x pangkat 3 dengan min x kuadrat ya. Kemudian saya mau pasangkan x kuadrat dengan min 3x tambah 2. Jadi saya geser-geser seperti ini ya adik-adik. Kemudian dari yang di depan ini saya mau faktorkan x kuadrat. Jadi x kuadrat sisa di dalam jadi x kurang 1. Untuk yang di sebelah kanan saya juga akan faktorkan menjadi x kurang 2 dikali x kurang 1. Di sini ada faktor yang sama. Faktor yang sama itu adalah x min 1. Ya. Nah, karena mereka sama-sama memiliki x min 1, maka bentuknya dapat kita faktorkan kembali ya menjadi seperti ini, x min 1 dikali, jadi x min 1 ini kita keluarkan ya ke depan, kemudian tersisa x kuadrat ya, x kuadrat ditambah x min 2. Nah, jadi seperti ini ya adik-adik. Kemudian faktor yang di belakang ini itu juga dapat kita faktorkan lagi ya menjadi x. Di sini berarti plus 2 dengan min 1. Nah, ini dia faktorisasi lengkap untuk polinomial x pangkat 3 kurang 3x tambah 2. Sekarang kalau kita mau kurva y ini hanya mempunyai 2 asimtot tegak, berarti salah satu dari faktor x kuadrat kurang ax kurang 6 itu harus mengandung x min 1 atau x plus 2. Jadi kita ambil x kuadrat kurang ax kurang 6 ini ya. Nah, kita faktorkan pertama-tama. Kita misalkan faktornya itu kita anggap adalah x min 1 ya, x min 1 yang ini ya. Nah, itu berarti faktor yang lain itu adalah x plus 6. Wah, kenapa dapat x plus 6? Karena konstanta pada polinomial ini ya adalah negatif 6. Jadi kalau ini min 1, maka pasangannya harus dikalikan dengan plus 6 supaya nanti jadi min 6. Nah, dari bentuk ini kalau dijabarkan ya akan kita peroleh x kuadrat min 1x ditambah 6x itu adalah plus 5x, min 1 dikali plus 6 itu adalah min 6 ya tadi. Inilah yang merupakan A ya. Nah, jadi min A itu adalah 5. Jadi untuk min A itu adalah 5, sehingga A-nya adalah minus 5 ya. Nah, sekarang ada kemungkinan yang lainnya, yaitu kalau salah satu faktornya itu adalah x plus 2. Kan harus sudah dicoret, jadi salah satu faktornya harus x plus 2. Ya. Kalau dia x plus 2, faktor yang lainnya adalah x min 3. Ya, sama kayak cara pertama tadi yang atas. Jadi plus 2 dikali berapa? Hasilnya minus 6. Jadi dikali dengan minus 3 ya. Sehingga kalau ini dijabarkan jadi x kuadrat, 2 kali x 2x, x kali min 3x, 2x dikurang 3x, itu hasilnya min x. Ya, plus 2 kali min 3, negatif 6. Nah, oke. Dari sini kita dapat bahwa min A itu adalah min 1. Sehingga kita bisa tulis lagi ya, seperti yang di atas ini. Jadi min A sama dengan min 1, sehingga A adalah 1. Nah, sekarang untuk asimtot mendatar berarti kita ada dua pilihan. Yang pertama, kalau A itu min 5 ya, maka asimtot
datarnya adalah sebagai berikut. Kita menggunakan limit ya. Kita menggunakan limit. Jadi Y sama dengan limit X menuju tak hingga ya dari fungsi tersebut. X pangkat 3 kurang 3X tambah 2 per, karena A-nya adalah negatif 5, berarti ini jadi min 1/5 ya. Min 1/5 X dikali X kuadrat. Kemudian ini A-nya diisi negatif 5 jadi positif 5. Positif 5X dikurang 6 ya, seperti ini. Ini kalau dijabarkan menjadi limit X menuju tak hingga dari X pangkat 3 kurang 3X tambah 2 per, ini kalau dikali-kalikan dia jadi min 1/5 ya. X pangkat 3 dikurang X ya, karena 1/5 dikali 5 jadi 1 ya, kuadrat X kali X kan ya. Kemudian min 1/5X dikali min 6 itu hasilnya plus 6/5X. Nah, dari hasil ini didapatkan ya, kita cukup ambil koefisiennya saja karena derajat pada pembilang sama dengan derajat polinomial penyebut. Jadi cukup ambil koefisien, yaitu di atas ini 1 per min 1/5 ya. Sehingga diperoleh asimtot mendatarnya persamaannya adalah Y sama dengan negatif 5 ini ya. Oke. Sekarang untuk A-nya itu 1 ya. Untuk A-nya 1, maka asimtot mendatarnya dihitung dengan cara yang sama seperti di atas ya. Jadi Y sama dengan limit X menuju tak hingga dari X pangkat 3 kurang 3X tambah 2 per, jadi ini diisi 1 per 1 ya, jadi X di depan. Kemudian dikali dengan X kuadrat kurang X kurang 6 ya, sehingga ini kalau dikalikan X-nya dia menjadi X pangkat 3. Karena derajat pembilang dan penyebut sama, maka kita bisa tentukan limit X menuju tak hingganya adalah 1 per 1, yaitu 1 ya. Ini dia asimtot mendatarnya. Nah, sekarang kita akan lihat kalau dia fungsi trigonometri. Nah, kalau dia fungsi trigonometri yang ditanya adalah asimtot tegak, caranya sama seperti kalau mengerjakan pada fungsi rasional, aljabar ya. Pada fungsi aljabar, kita lihat bisakah dia disederhanakan. Seperti ini sudah tidak bisa lagi disederhanakan ya. Sehingga kita bisa langsung ambil penyebutnya saja ya. Jadi 1 kurang 2 cos X kita bikin sama dengan 0 seperti ini ya. Nah, ini kan kalau dipindah, satunya jadi positif, pindah jadi min ya, min 1. Kemudian dipindahkan 2-nya jadi cos X sama dengan min 1 per min 2 alias 1 per 2. Nah, kemudian dari sini untuk menentukan X kita akan menggunakan aturan persamaan trigonometri kosinus. Kalau ada cos X ya, cos X sama dengan cos alpha, maka X-nya itu adalah plus minus alpha ditambah K kali 2pi. Ya, dimana K itu adalah bilangan bulat bukan negatif ya. Oke. Jadi dengan menggunakan persamaan ini, aturan persamaan kosinus, kita dapat selesaikan persamaan ini juga ya. Jadi cos X kita buat setengah ini jadi cos juga ya, yaitu cos, kalau setengah berarti cos 60 derajat ya. Cos 60 derajat itu sama dengan sepertiga dari pi, sepertiga pi. Ya, seperti ini. Lalu kita ambil ini ya, berarti X itu adalah plus minus sepertiga pi. Ya, jadi sepertiga pi ini adalah alfanya. Sepertiga pi ini adalah alfanya ya, di sini ya. Sehingga nanti X-nya itu adalah plus minus sepertiga pi ditambah K kali 2pi. Nah, seperti ini. Atau kalian bisa bikin 2 ya. Jadi asimtot tegaknya itu ada X1 itu
yang positifnya sepertiga pi ditambah k kali 2pi. Kemudian yang x2-nya adalah negatifnya. Negatif sepertiga pi ditambah k kali 2pi seperti ini. Jadi ada banyak ya persamaannya tergantung k-nya. Oke, jadi dengan k bilangan bulat bukan negatif. Oke, jadi ini adalah jawabannya. Nah, sekarang kita akan ke contoh berikutnya, contoh ke-6. Di sini juga ada fungsi trigonometri ya, dan pertanyaannya masih sama, yaitu tentukan persamaan asimtot tegaknya. Persamaan asimtot tegak ditentukan, langkah pertama adalah kita sederhanakan ya. Bentuk ini itu dapat disederhanakan dengan cara kita dapat menggunakan identitas trigonometri yang kita sudah pernah pelajari sebelumnya, yaitu sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Itu berarti kalau sin kuadrat x dia sama dengan 1 dikurang cos kuadrat x ya. Nah, jadi bentuk yang pembilang di atas ini 1 kurang cos kuadrat x itu dapat diganti menjadi sin kuadrat x. Lalu dibagi 2 sin pangkat 3x. Nah, seperti ini. Nah, sin kuadrat dengan sin pangkat 3 itu dapat disederhanakan ya. Dapat dibagi sin kuadrat sehingga jadi 1/2 sin pangkat 1x ya, seperti ini. Karena balik lagi, pengertian dari sin kuadrat x itu adalah sin x kali sin x. Jadi pengertian ini tuh sin x kali sin x. Sementara yang di bawah 2 kali sin x kali sin x kali sin x. Ya, makanya bisa dicoret. Tinggal sisa 1/2 sin x. Sehingga di sini yang kita ambil itu adalah penyebutnya, yaitu 2 sin x. Yang kita buat sama dengan 0 ya, untuk mencari asimtot tegak. Jadi asimtot tegak itu adalah 2 sin x itu sama dengan 0. Kita bikin seperti ini ya adik-adik. Kemudian kalau 2-nya pindah ruas jadi 0/2, hasilnya juga 0. Nah, kemudian di sini kita menggunakan persamaan trigonometri sinus ya, yaitu kalau persamaan trigonometri sinus itu kalau ada sin x sama dengan sin alpha, maka untuk x sendiri ya, untuk x sendiri ada 2, yaitu x1 itu adalah alpha ditambah k kali 2pi ya, atau yang kedua itu adalah pi dikurang alpha ditambah k kali 2pi. Ya, ini adalah persamaan trigonometri sinus. Kita akan terapkan di sini. Ya, sin x sama dengan 0, kita bikin jadi sin x sama dengan sin 0. Ya kan? Karena 0 itu hasil dari sin 0 derajat ya. Jadi dengan kata lain 0 ini adalah alfanya. Ini nih, ini adalah alfanya ya, 0 di sini nih. Nah, sehingga kita bisa langsung masukkan ke dalam persamaan sinus. Didapat x1 itu adalah 0 ditambah k kali 2pi ya, sehingga jadi x1 sama dengan k kali 2pi. Kemudian untuk x2 itu adalah pi dikurang 0 ditambah k kali 2pi. Seperti ini ya. Kemudian kalau kita sederhanakan, ini jadi pi ditambah k kali 2pi. Nah, jadi inilah persamaan asimtot tegaknya ya adik-adik ya. Tapi kita harus tulis ini dengan k itu adalah bilangan bulat bukan negatif. Ya, seperti ini adik-adik. Kita highlight ya jawabannya. Ini dia asimtot tegaknya. Oke, kita akan melanjutkan ke contoh berikutnya. Jadi kali ini ada banyak contoh ya, karena memang variasi soalnya itu sangat banyak. Nah, kita lihat di sini contoh ke-7. Tentukan persamaan asimtot mendatar untuk fungsi trigonometri fx sama dengan kotangan 1/5x per kosekan 2/x. Nah, pertanyaannya di sini adalah asimtot mendatar. Nah, jadi kalau pertanyaannya adalah asimtot mendatar, kita cukup menyelesaikannya dengan limit x menuju
tak hingga. Ya, jadi kita bikin seperti ini nih adik-adik. Y sama dengan limit X menuju tak hingga dari kotangan 1/5X per kosekan 2/X. Selanjutnya, kalau kita mau menyelesaikan bentuk ini kan ya, ini ada 1/X gini, kita akan membuat pemisalan. Adik-adik masih ingat kan materi di video sebelumnya? Jadi kita akan memisalkan bahwa 1/X itu kita misalkan sebagai A, ya. Sehingga A-nya pasti mendekati 0, karena X-nya itu kan mendekati tak hingga ya. Kalau mendekati tak hingga jadi 1/tak hingga. 1/tak hingga itu 0, jadi A-nya mendekati 0. Setelah kita misalkan, jadi kita ganti ya, limitnya sekarang limit A menuju 0, udah bukan limit X lagi ya. Kita ganti semuanya sekarang di dalam A. Kalau yang atas jadi kotangan 1/5A. Kenapa dapatnya 1/5A? Karena 1/5X itu artinya adalah 1/5 dikali 1/X. 1/X kan kita misalkan sebagai A, sehingga ini jadi 1/5A. Ya adik-adik. Sekarang yang kosekan. Kosekan 2/X ya. 2/X itu adalah 2 dikali 1/X. Kalau kita misalkan 1/X sebagai A, maka ini jadi 2A. Begitu. Selanjutnya, kalau kita kerjakan terus ya, limit A menuju 0. Ini kan kotangan itu kan artinya adalah 1/tangan. Ya, jadi dia jadi 1/tangan 1/5A. Seperti ini kan ya. Dibagi, kosekan itu adalah 1/sin 2A. Nah, kalau kita bertemu dengan pecahan, dibagi pecahan, pembagian pecahan, maka pecahan yang pembagi ya, yang bawah ini bisa diputar. Jadi limit A menuju 0, 1/tangan 1/5A dikali sin 2A per 1. Ya, seperti ini adik-adik ya. Nah, kemudian kita kalikan sehingga menjadi sin 2A per tangan 1/5A. Nah, adik-adik masih ingat ini teorema limit fungsi trigonometrik kita bisa gunakan di sini ya. Karena ini limit fungsi A menuju 0 dan ini fungsi trigonometri sinus dan tangen. Kita cukup ambil koefisiennya saja, yaitu 2 di atas dan 1/5 di bawah. Ya, sehingga jawabannya adalah 2 dibagi 1/5 alias 2 dikali 5/1 menghasilkan 10. Nah, 10 ini kita akan jawab ya. Asimtot mendatarnya berarti adalah Y sama dengan 10 ya adik-adik. Oke, jadi ini adalah jawabannya untuk persamaan asimtot mendatar. Nah, sampai di sini contoh soal kita kali ini. Dan sekarang kakak juga menyediakan latihan soal untuk adik-adik sekalian bisa coba sendiri di rumah. Ini adalah nomor 1 sampai nomor 5. Dan ini adalah nomor 6 sampai nomor 10. Jadi ada 10 nomor ya, adik-adik bisa coba sendiri. Selamat mengerjakan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Salam warung matematika, matematika untuk semua.